wabarakatuh. Suatu kewajiban untuk menyampaikan, yaitu ucapan terima kasih kepada Tengku Supardi yang telah memimpin bagi imam sholat subuh. Yang kedua, memberikan pencerahan tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang kehidupan. Yang pertama, yang kedua dari Rata Wali, Pak Musa, makasih. Terus empong-empong yang lain juga saya sebut satu persatu. Terus kemudian kepada hadirin sekalian, terutama kakek, Pak Alek, dan lain-lain, terima kasih atas kesempatan yang telah dilakukan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh bersama berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyampaikan informasi ya sebagai info ya, sehingga kita bertambah ilmu dan pengetahuan kita, yaitu beberapa hari ini di Takengon Aceh Tengah ini ya, ada event-event yang sangat bagus dan harus kita syukuri. Yang pertama adalah kedatangan Deputi Bank Indonesia. Deputi, artinya deputi itu adalah perwakilan dari Bank Indonesia, datang ke rumah untuk melepaskan ekspor kopi gayo ke Amerika. Padahal di Amerika baru saja dideklarkan oleh presidennya bahwa barang-barang ekspor dari Indonesia sebesar 45%. Setelah dinegosiasi oleh Presiden Prabowo turun menjadi 9%. Alhamdulillah. Dan sebagai bukti ya, bahwa perwakilan dari Bank Indonesia melepaskan ekspor dari Ketiara, Aceh Tengah, Tanah Kayu ya, sebanyak 3 lot atau 3 kontainer kita kirim. Siapa yang tidak bangga? Kapan lagi kita bersyukur dan berterima kasih? Daripada daerah lain boro-boro ngirim kontainer 3 lot, ya kita harus patut bersyukur. Yang kedua, orang Amerika 7 orang datang ke sini ke Aceh Tengah untuk apa? Untuk kopi gayo, dan beliau berniat baik untuk kebaikan rakyat Aceh Tengah. Bahkan datang ke kebun untuk meresmikan rumah kopi yang untuk kepentingan petani. Itu sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Setelah itu datang lagi deputi dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan ke Aceh Tengah. Nggak saya sebut secara spesifik ya, ke rumah ke Aceh Tengah. Artinya apa? Ya Aceh Tengah inilah sebagai sentral perhatian dari negara-negara luar. Bahkan ya sekelumit kata dengan Kementerian Keuangan itu ya, tentang kendala, tentang hambatan, tentang Koperasi Merah Putih. Dari situ kesimpulannya atau kuncinya adalah
bagaimana kita punya ilmu. Maka ilmu ini tidak terbatas pada umur. Selagi kita diberi kesempatan, carilah ilmu sebanyak-banyaknya bila perlu sampai ke negeri Cina. Itu dalam arti peribahasa. Jangan udah turun tanah, ngapain kita belajar? Karena ilmu itu yang bermanfaat akan kita bawa mati. Begitu pindah ke alam barzakh ditanya siapa Tuhan, siapa nabimu? Karena grogi, tidak punya ilmu, sehingga ditanya tidak tahu, maka dirajamlah. Kita yang tidak bisa menjawab disiksa sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini ilmu dasarnya Al-Quran. Dan juga kita sudah berjanji ketika roh kita belum dimasukkan ke alam rahim atau kejanin kita, dan kita berjanji, ya Allah, Allah Maha Pencipta, aku berjanji akan berbakti kepada Allah. Tunjukkan bagaimana caranya. Itu perlu penjelasan secara detail. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara dan bangsa. Jangan sebaliknya, sudah tua jadi pengkhianat lagi, ukang lagi. Padahal itu sudah diperintahkan. Itu sebagai tambahan. Maka ilmu sangat penting. Maka urut-urutannya ilmu dulu, adab dulu, atau akhlak dulu. Karena roh kita dimasukkan ke dalam janin itu pada usia 120 hari, rinciannya 40 hari, kumpulan sperma dan ovum 40 hari, daging 40 hari baru berbentuk janin. Maka malaikat akan diperintahkan untuk tiupkan roh itu. Nah, mungkin ada yang belum tahu, ya ini sebatas informasi dasarnya dari Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada Tengku Supadi yang telah memberikan pencerahan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, kepada Pak Adi dan pompong yang lain ya, dari Kutapanan jauh-jauh, kalau diukur kurang lebih 35 kilo. Ya kalau di langkah berapa ribu langkah itu. Terima kasih Pak Adi ya, jauh-jauh ya, untuk merapat mencari kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada ibu-ibu sekalian ya, selamat menikmati kajian tadi. Saya hanya menambahkan, yaitu mengingatkan masalah fase kehidupan saat ini kita itu pada posisi apa. Masa lalu sudah kita lalui. Nah, saat ini sedang kita hadapi. Kira-kira yang akan datang itu bagaimana? Masa lalu saya mengingatkan ketika bayi lahir, kemudian anak-anak, remaja, kemudian menginjak dewasa. Dalam Al-Quran di situ dijelaskan ada dewasa pemula,
dewasa pertengahan dan dewasa akhir. Nah, kita pada posisi mana? Di situ dewasa akhir diawali atau dimulai usia 60 tahun. Di situ masuk dewasa akhir. Sampai dengan kapan? Sampai dengan usia lanjut. Sampai kapan lanjutnya? Sampai akhir hidup ini. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan tentang alam roh. Roh kita itu diciptakan sebelum kita belum ada. Kemudian ditiupkan ke dalam janin kita setelah usia 120. Itu menurut Al-Quran. Menurut filsafat, menurut biologis, menurut ilmu-ilmu yang lainnya, ketemu di situ sama. Maka haikul yakin, saya yakin-yakinnya bahwa roh kita diciptakan sebelum kita ada. Nah, oleh karena itu, ya, roh kita sampai saat ini masih nempel dalam badan kita atau jasad kita. Yang mengingatkan, maka pelihara roh kita, jasad kita, sehingga selalu bersatu, menyatu, sehingga kita diberikan umur panjang yang bermanfaat. Amin. Kecuali kita mau umur panjang yang menyengsarakan anak, memberikan beban kepada anak. Nah, ini hindari. Nah, oleh karena itu tadi dijelaskan juga masalah doa. Kenapa kok nggak dikabulkan? Ngerti dikabulkan atau tidaknya, ya kan? Tergantung bagaimana rasa bersyukur kita, rasa ikhlas kita. Karena kita semakin kemari semakin berkurang. Ketika itu rajin, ya Allah, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang memiliki alam semesta, dan seterusnya. Setelah itu, begitu kita remaja, semangat, ya, lain lagi. Jiwa kita sikap dengan tegak, waspada, dan wibawa. Prajurit Allah berjiwa satria, dan seterusnya. Begitu masuk usia tua atau dewasa akhir, baru sisi yang seharusnya, yang sebaiknya itu ya bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan terputus, dan seterusnya sampai akhir. Dan zikir-zikir yang lainnya. Ini mengingatkan, karena semakin kemari kita, contohnya saya usia sekarang 67 masuk 68. Saya menyadari ibarat tembakan meriam, ya, dari V0 nanti kembali lagi ke V0. V itu kecepatan, turumus ilmu, dan pada saatnya ketemu di titik mati atas. Ini teori momentum fisika, ilmu. Oh, saat ini daya kekuatan kita sudah berkurang, dan setelah tak berdaya kita akan dimasukkan lubang. Karena jasad kita berasal dari tanah. Perkara tanah sengketa atau tanah warisan itu ya kita
serahkan. Yang jelas ciptaan Allah adalah sempurna. Jangan salahkan, ya kenapa saya dilahirkan di dunia ini selalu sengsara. Makanya nyanyinya hidupku yang sengsara, penuh dengan derita dan seterusnya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ya masalah fase kehidupan saat ini pada posisi apa? Ini terkait yang sebelumnya saya sampaikan, eling lan waspada. Itu memang bahasa sana. Ingat dan waspada bahwa saat ini usia kita sudah usia tua. Jangan ditambahi sudah bau tanah. Oh nggak bisa. Presiden Amerika aja 89 tahun. Seorang 79 tahun. Prabowo 73 tahun. Siapa lagi? Putin 72 tahun. Nah karena itulah kita mencontoh hal-hal yang punya jiwa ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau ditanya mau nggak? Ya mau lah. Karena kata jujur, sejujur-jujurnya, kalau cepat-cepat mengakhiri hidup, nggak mau. Tetapi selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, berbuatlah yang baik-baik, syukur-syukur terbaik dari yang baik-baik. Saya kira itu tambahan saya. Mohon maaf Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Kutepanang tidak dekat kalau jalan kaki, ya kan? Kemudian pong-pong yang dari sekitar Takemon, dan khususnya kepada orang Uman, Pak Aku, ya kan? Pak Amal, Pak Kakek sudah pulang tadi, ya. Karena nenek sudah masak katanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak keterbatasan, kekurangan. Mudah-mudahan umur panjang kita tidak pikun. Umur panjang tidak pikun, karena pikun adalah bagian dari kehidupan pada fase dewasa akhir. Bila itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri, saya menambahkan yang pertama, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh penceramah dalam hal ini Bapak Tengku Supardi. Semoga saja menambahkan keimanan kita, sehingga kita terjaga dari kesalahan ataupun kekurangan. Sedangkan tambahan saya adalah menyatukan di dalam pikiran dan tindakan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, oleh karena itu persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan. Kita berangkat dari situasi global, saya tidak detail, ya, seperti Palestina dengan Israel, sekarang Israel dengan Iran, dan seterusnya. Apabila kita tidak bersatu, ya, kita mungkin juga dilecehkan Islam dengan, ya, bangsa non-Islam, dan saat ini bersatu. Itu global. Sedangkan nasional, regional, ya landai tetap bersaing dalam ekonomi. Sedangkan
nasional kita sendiri ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang perlu kita kaji. Nah, sedangkan Aceh Tengah ya, saat ini sedang gencar-gencarnya bagaimana mengisi dan membangun Aceh Tengah yang ramah bukan ramah ya, ramah lingkungan, ramah sosial, dan ramah ekonomi. Nah, makanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Tengah antara lain ya, mohon maaf kemarin Pak Rahmat ya, mungkin masyarakat yang ada di sini rupanya ada anak SMA tapi sudah berumur, kemudian ikut undangan ke rumahnya Pak Rahmat. Itu salah satu persatuan dan kesatuan, sehingga kita enggak mengada-ada undangan kok pakai pakaian SMA, dikemas di dalam kebersamaan. Itu adalah Seringan 85 yang tujuannya adalah kebersamaan dan persatuan. Dan kemudian juga pemerintah Aceh Tengah menggalakkan atau melaksanakan pertemuan akbar antar alumni, apakah itu alumni tahun 85, 84, 83 ataupun yang lebih junior, mungkin 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas. Dan kemarin kepada Pak Aku, mohon maaf Pak, kemarin ada pertemuan reuni sehingga istri saya sampai sore ya, nanti menyusul. Memang lihat kemarin heboh pada joget-joget di situ ketika saya kembali. Nah, selanjutnya bagaimana kepada kita yang ada di masjid ini ataupun kaum muslimin yang ada di kecilnya adalah kampung umat ya, tentunya membutuhkan kehadiran dan kebersamaan di dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kita, dan sekaligus juga mengingatkan bagaimana sih persatuan dan kesatuan yang ada di dalam tubuh kita, ruh kita, jiwa kita, nyawa kita, badan kita, itu pun perlu disatukan sehingga sejalan. Jangan sampai ruh dengan jiwa tidak sejalan, karena kuncinya ada di situ. Nah, oleh karena itu di dalam bermasyarakat, bersosial, bertetangga, berteman, ya, berjamaah, ya, di dalam melaksanakan ibadah, mari kita tingkatkan kebersamaan, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, saat ini pemerintah Aceh Tengah sedang senang-senangnya, gempar-gemparnya untuk mencanangkan masalah kebersihan. Bersih itu sehat, bersih itu indah, bersih itu bagian dari iman. Nah, oleh karena itu jagalah kebersihan. Tidak ada salahnya diulang-ulang Pak Musa, mohon maaf, bahwa bersih itu harus diulang-ulang. Nah, bersih itu sebenarnya tertib, bersih, tertib, aman dan terkendali, itu bahasa petugas. Sehingga kita senyum, sapa, salam, ya, itu bisa kita laksanakan karena itu adalah ibadah. Jangan saling potong-potongan. Itu saja ya, tambahan saya. Terima kasih Pak Teguh ya, kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tambahannya mungkin ada yang salah ataupun kurang, saya sebagai manusia biasa berilah kesempatan untuk
Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya hanya menambahkan, bukan mudah-mudahan waktunya ada, tinggal bagaimana saya ingin menyampaikannya. Yang pertama, ucapan terima kasih. Menyampaikan itu adalah salah satu sifat dari Rasulullah. Kalau bahasa sananya itu tabligh. Nah, terkadang kita sendiri untuk menyampaikan kepada anak istri kita saja susah. Nah, inilah salah satu ajakan, jangan malu-malu untuk menyampaikan, baik itu untuk yang salah ataupun yang benar, yang jelas mendidik. Kemudian yang kedua, mengingatkan bahwa hidup ini kita itu ya, terdiri dari beberapa unsur. Didekati ilmu atau didekati dengan ilmu agama atau ilmu umum itu bisa, sehingga disitulah nanti akan titik temu, tergantung dari kapasitas yang ada di dalam pribadi masing-masing. Bahwa kita itu unsurnya ada roh, apa roh, ada jiwa, dan juga ada jasad. Sedangkan roh, jiwa, dan jasad itu merupakan satu kesatuan. Apabila kita ditinggal oleh roh, maka jiwa dan jasad itu sudah tidak hidup lagi. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan, roh kita, jiwa kita, badan kita perlu kita isi, perlu kita didik, perlu kita arahkan. Nah, oleh karena itu saya berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini, karena yang hadir pada hari ini pasti roh, jiwa, dan jasad itu menyatu dalam satu tujuan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh dan ditambah beberapa muatan-muatan atau tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Tengku Supardi. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan terima kasih Pak Tengku ya, dari Belanggele. Pagi-pagi juga terima kasih kepada teman-teman yang jauh berjuang untuk membawa kita, diri masing-masing dan keluarga ke sini. Selanjutnya, bahwa persatuan dan kesatuan diri kita, komunitas kita, kelompok kita, bahkan besarnya nasional kita, ini harus kita rekatkan, kita bantu, sehingga apa? Kekuatan ada di situ. Apabila kita tercapek-capek, terpisah-pisahkan satu dengan yang lainnya, akhirnya kita rapuh dan lemah. Terima kasih ya Pak Taib, Pak Kakek, dan yang lainnya yang telah memberikan
berikan contoh tauladan dan mohon diajak tetangganya. Dan tidak usah malu-malu, ayo kita ke. Yang terakhir saya mohon maaf, kemarin sore saya tidak mengikuti ya karena gangguan kesehatan badania. Badan itu juga harus diperhatikan, jasad kita. Ini ternyata mungkin ada yang jelas tidak beres, sehingga tidak bisa hadir, tidak ikut yasinan dan seterusnya. Jangan pernah kita malu-malu. Mari kita tingkatkan, kalau tadi disampaikan masalah keimanan kita. Ini juga temannya iman banyak. Ada iman, ada takwa, ada adab, ada akhlak, ada yang lainnya. Itu pun harus kita satukan. Makanya mana yang kita dulukan? Iman dulu, adab dulu, ilmu dulu, ataupun akhlak dulu, satu lagi etika. Etika implementasi dari adab dengan ilmu dan juga masalah akhlak. Ini jarang kita perhatikan. Kemudian Pak Musa, mohon maaf karena dai menyampaikan tausiahnya pasti diulang-ulang. Karena apa? Itu adalah ilmu harus diulang-ulang untuk menyampaikan. Makanya ada kajian. Maka jangan bosan kita untuk mengulang-ulang, untuk menyampaikan, mendidik, mengajak diri kita masing-masing untuk menuju jalan yang baik, benar, dan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Bila itu pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.